Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang diizinkannya kita bisa berkumpul di Tasin online di kesempatan di Jumat malam ini. Alhamdulillah Ustadz sudah sehat setelah waktu terakhir sakit ya Ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah sepertinya udah fit insyaallah dan siap untuk mengajarkan kita, memberikan materi tentunya terkait dengan syarah An-Nuniyah Syakhawi, dan selanjutnya adalah bait ke berapa Pak Henry? Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rudini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik. Yang pun nanti mustami juga semoga bisa menyimak dengan baik insyaallah. Selanjutnya Anda serahkan pada Ustadz. Fadhil Ustadz. Bismillah. Bismillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu lagi dengan keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ketaatan beribadah kepadanya. Selanjutnya mudah-mudahan nanti kita wasilahnya kita sekarang berkumpul di sini, semoga nanti kita tetap berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menceritakan apa yang telah terjadi di dunia yang lalu. Bagaimana senangnya kita belajar Al-Qur'an. Bagaimana hati kita gembira dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan gembiranya hati ini, dengan gembiranya diri ini ketika belajar Al-Quran, menjadi wasilah kita nanti bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan para malaikat, dan yang terakhir yang paling kita idam-idamkan adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, kitab Nuniyah As-Sakhawi. Matan Nuniyah As-Sakhawi bait ke-20, 21 dan 22. Nanti kita juga lanjutkan dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ini, salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, sebelumnya saya belum menyapa teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Pak Henry, ya, Kang Anda, terus Katna, Nelly, Kang Yus, mudah-mudahan senantiasa sabar dalam belajar, ya, dan senantiasa dalam keadaan terus semangat, karena cobaan itu memang seperti itu. Jika belajar Al-Quran, ya, pasti ada cobaannya. Entah itu ngantuk, entah itu, ya. Baik dari gurunya, baik dari muridnya, baik dari teman-teman, ya, dan sebagainya. Baik, kita mulai dari bait yang ke-20. Wa bayanuha in hurrikat karisa'yiha wa kabaghyukum wal ya'u fi 'isyani. Di sini disebutkan huruf ya. Memperhatikan huruf ya.
Ya. Bab 21, bab 21 mengartikan huruf ya. Selanjutnya adalah ya wa kamisli ahyayna wa yastahyi wa misli al-ghayyi yattakhidhuhu al-ghayyi yattakhidhuhu fil furqani. Ya, yang artinya jelaskanlah pengucapan huruf ya jika dia berharokat kasrah, baik dia fathah maupun dia dhammah. Seperti pada kata yang tadi yang pertama ya, lisa'yiha ya, lisa'yiha. Karena kebanyakan ya, karena ya ini huruf al-jauf juga dan dia dekat dengan rongga, banyak orang yang membacanya lisa'yiha, iha, bukan yi. Lisa'yiha, harusnya lisa'yiha. Ya. Ini dia jadinya kebanyakan membaca i, bukan yi. Ya. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yi. Ya yiyu. Ya yiyu. Bukan lisa'yiha. Kebanyakan kalau dia terlalu cepat membacanya, maka dia membacanya lisa'yiha. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha. Iha. Laisa iha. Melainkan yiha. Lisa'yiha. Ya yiyu. Ya. Dan kata bagyukum. Kebanyakan juga orang membacanya bagyukum. Ya yiyu. Bagyukum. Ayya, ayyu. Ya yiyu. Ya. Ya. Wal ya'u fi isyani. Jangan sampai dia isyani. Isyani. Ya. Ya-nya dijelaskan. Isyani. Ya yiyu. Isyani. Ya. Wa kamisli ahyayna. Ketika dia sukun ahyayna. Wa yastahyi wa mislil ghayyiya. Yattakhidhuhu. Ghayyiya. Nah, ini terdapat dalam mata ya. Nanti saya coba ini tuliskan, terdapat pada surah-surahnya mah. Pada bait ini penulis ya memerintahkan agar kita membaca dan menjelaskan pengucapan huruf ya dalam kondisi harokat apapun, baik dia a i u ya yiyu kasrah fathah dhammah ya. Contohnya tadi lisa'yiha, jangan sampai dia lisa'yiha ya, lisa'yiha ya yiyu lisa'yiha. Dalam surah Al-Ghasyiyah tadi lisa'yiha ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah dijelaskan lisa'yiha ya. Yang kedua ya, dalam surah Yunus ayat 23 bagyukum ya, bagyukum ya yiyu, bagyu ya yiyu ya. Yang ketiga dalam surah Al-Hujurat ayat 7 juga dijelaskan al-isyani sasisu al-isyani ya yiyu ya. Nah, ini jelaskan juga. Dalam surah Qaf juga dijelaskan ya, ahyayna. Ya-nya di sini adalah mislain mutlak karena ya pertama harokat, ya kedua sukun ya. Ahyayna. Nah,
Dalam surah Al-Baqarah juga ada, ya. Yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udan fa fawqaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Yastahyi yi. Selanjutnya juga al-ghayyi yattakhidhu. Al-ghayyi ya. Al-ghayyi ya. Al-ghayyi yattakhidhu. Ya, di sini surah Al-A'raf ayat 146. Surah Al-A'raf ayat 146. Nanti biar antum latihan. Nah, lanjut kita ke bait 22. Ya. Bait ke-22 masih huruf ya. La tusyrik. La tusyrik. La tusyri ban hal jima in shaddadatuha in shaddadataha fatakuna ma'dudan minal luhani. Artinya janganlah engkau mencampurkan huruf ya dengan huruf jim, karena huruf ya dengan huruf jim ini satu makhraj, satu tempat. Ya syaja. Makanya ketika pengucapan huruf ini hati-hatilah, jangan sampai dia seperti huruf jim. Jangan dicampur dengan huruf jim. Ya. Ya. La tusyrik. La tusyri. La tusyri. Ban hal jima in syaddadaha. Ketika engkau mentasydidkannya, ya. Ketika ditasydidkan janganlah mencampur adukannya. Nah, karena hal tersebut termasuk bagian dari kesalahan. Ya. Nah, pada bait ini penulis menjelaskan dan mengingatkan agar kita tidak mencampurkan bunyi huruf ya dengan bunyi huruf jim, terutama ketika bertasydid, karena hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Contohnya iya, bukan iya, iya. Ya, kalau terlalu ditekan maka dia dekat ke huruf jim, karena terlalu terangkat ya-nya. Kan kemarin kita jelaskan ya itu misalnya ya sya ja, ya sya ja, ya. Nah, ketika dia dekat maka misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka, yang sampai dia ijja iyyaka na'budu wa iyya. Nah, ini salah. Ya, apalagi dia sampai iyyaka na'budu wa iyya. Ya. Ketika bertasydid jangan sampai dia iyya iya, Aisyah iya, ya. Iyyaka na'budu wa iyya, ya itu sifatnya dia rokhawah, sedangkan jim sifatnya dia syiddah. Jangan sampai dia ijja, ya. Walaupun dia tidak menempel, hampir menempel antara ya dengan jim ini. Ya dengan pengucapan ketika tasydid ya ini hampir menempel ke langit-langit, akan tapi dia terdengar seperti huruf jim. Ini suara saya besar kan, jelas? Nah, dia bukan iyyaka ini salah. Iyyaka na'budu wa iyya, ini salah. Iyyaka na'budu wa iyya. Iya dengan iya beda. Iya. Paham nggak? Ada kedengaran bedanya tidak?
Bisa membedakan nggak? Maksud saya terdengar perbedaannya atau masih belum bisa membedakan? Nah, Ustaz, ada tekanannya Terdengar ya lebih, Kang Andi ya? tekanannya yang Nah, tekanannya lebih, jangan sampai dia terlebihan. Iya dengan ija. Nah, alhamdulillah. Baik, ya. Ya. Jadi jangan sampai dia tekanannya lebih kuat sehingga terdengar huruf apa? Jim. Terdengar huruf jim. Nah, selanjutnya bait ke-23 ya. Fi fi yaumi ma qalu wa hum ya. Fi yaumi ma qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghimu ya ma'syaral ikhwani. Ya, katanya ini ya, wahai saudaraku sekalian ya, janganlah engkau meleburkan huruf ya sukun atau ya mad ke dalam ya berharakat seperti fi yaumi. Jangan pilih fi yau. Walaupun di sini dia apa? Idgham mislain shaghir. Idgham mutamatsilain. Tapi di sini kita dilarang untuk meleburkannya karena dia huruf mad. Karena mad itu dia berdiri sendiri dan dia tunggal, makanya tidak boleh dileburkan ke huruf tersebut, huruf ya yang kedua. Walaupun dalam hukumnya, dalam secara hakikat hukum dia idgham mislain shaghir, karena yang pertama dia sukun, yang kedua dia asli ya. Mad asli lebih tinggi daripada mad far'i. Karena mad asli itu dia tidak ada sebabnya, dia berdiri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri, tidak ada sebabnya dia menjadi lebih panjang. Kalau ada sebabnya, nah berarti dia disebabkan karena mad, ya, mad yang mengawalinya sehingga dia lebih panjang. Kayaknya termasuk dia di mad far'i. Ya. Contohnya tadi jangan sampai dia dimasukkan ya yang pertama ke ya yang kedua. Fi mad yaumi beda. Jangan sampai dia fi yaumi. Ya, jadi harus dia fi yaumi. Fi yaumi. Harus dia dijelaskan ya yang sukunnya. Dan janganlah juga engkau meleburkan waw sukun atau waw mad ke dalam waw yang berharokat. Seperti tadi qalu wahum. Secara hakikat dia apa? Waw pertama dia sukun, waw kedua dia harokat. Berarti apa hukum bacaannya? Itu kan mislain shaghir. Ya. Karena tapi di sini ya, di sini lebih kuat daripada mad. Lebih kuat daripada mad. Nah, saya sedikit ya, penulis ini, bait ini penulis menjelaskan tentang hukum mislain shaghir pada huruf mad. Kita tahu mislain shaghir adalah bertemunya dua huruf yang gimana? Bertemunya dua huruf yang semisal atau dua kembar. Ya. Yang pertama dia sukun, yang kedua dia harokat, maka dia dihukumi dengan mislain shaghir. Ya. Ya. Dan hukumnya dia mislain shaghir ini idgham mislain shaghir pada hukum dasarnya atau hakikatnya hukum. Ya, ini dia harus melebur harusnya, ya. Nah, contohnya fama rabihat tijaratuhum. Ada dua tak. Rabihat tijarah. Rabihat tijarah. Tapi dia lebur ke huruf tak. Rabihat tijarah. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Sebentar. Nah, baik. Kita lanjutkan, mohon maaf. Tadi ada sedikit. Apabila misalnya shaghir jadi pada huruf mad, maka ya pertama jangan dileburkan, jangan diidghamkan. Misalnya tadi fi, jangan ada dia fi yaumi.
fi yaumi, bukan fi yaumi, fi yaumi, ya. Maka dia dibaca izhar, bukan idgham. Contohnya tadi apa? Ya mad, ya mad dia bertemu dengan ya yang kedua itu berharokat, dan juga wawu mad bertemu dengan wawu harokat, ya. Maka sebenarnya bab ini kalau mau terperinci sudah dirincikan dalam bab Tuhfatul Atfal, ya. Jelaskan dalam Tuhfatul Atfal hubungan antar huruf dalam bab alaqatul huruf atau hubungan antar huruf. Nah, baik sahabat yang baik, masya Allah, kita coba bab lagi, bab yang ke-24. Wal wawu fi hatta afau wa nadhiruhu idghamuhu hatmun 'alal insani. Wajib atas manusia, atas kita ini untuk meleburkan huruf wawu yang sukun lin. Maksudnya di sini wawu sukun lin ke dalam wawu yang bertasydid, ya, seperti pada kata hatta. Di sini tidak ada qalunya, harusnya hatta afau wa qalu, ya, atau awwazanuhum, ya, awwazanuhum. Kalau dia sebentar. Baik, terus sampai mana tadi? Wawu, ya. Hatta afau itu Ustaz. Hatta afau wa qalu. Aha. Nah. Nah, dalam ya hatta afau wa qalu. Ustaz lagi di mute dulu Teh Retno. Maksudnya gimana? Hatta afau wa qalu. Oh, Waalaikumsalam. Dan awwazanuhum. Jadi beda dengan yang lin dan wawu yang disukunkan dengan dhammah yang mad. Maka kalau lin dia apa? Dia tetap diidghamkan, tidak diizharkan. Ya. Dia tetap diizharkan, tidak diidghamkan. Ya. Kalau dia mad wawu, ya, maka dia diizharkan, tidak diidghamkan. Nah, ini sampai bait ke-24. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu, mangga saya kasih waktu. Baik, sahabatku sekalian, sampai di sini materi di bait 24 ini tadi sudah membahas dari 23 itu mengenai ya mad, ya. Kemudian 24 barusan membahas mengenai wawu yang bertemu dengan wawu jangan sampai dileburkan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau masih bingung boleh ditanyakan kepada Ustadz. Tadi juga bait 20 membahas mengenai huruf 21 mengenai huruf ya. Alhamdulillah, biar cepat selesai meniyahnya, ya. Kalau tidak ada jangan dipaksakan, ya. Lebih baik tidak ada daripada saya bingung. Kita lanjutkan ke bait ke-25. Nah, bait ke-25 ini bait tentang huruf dhad. Bait 25 adalah bait yang membahas tentang huruf dhad. Lanjutkan sampai 27 insyaallah kita
mungkin mencukupkannya ya, sampai ke bait ke-20, bait ke-27 insyaallah. Nanti kita ngobrol-ngobrol ringan lah bagaimana kondisi di sana dan sebagainya, biar kita nggak habis materi selesai aja. Wadhadu da'an, maaf. Wadhadu 'alin mustatilun mutbaqun jahrun yakillu ladaihi kulli lisani. Nah, ini huruf dhad dan huruf dhad memiliki sifat isti'la, ya, isti'la, ali, 'alin isti'la. Mustatil dan dia punya sifat istitalah. Mutbaqun dia juga punya sifat itbaq. Ya, wajahrun dan dia juga punya sifat jahr. Ya, yakillu ladaihi kullu lisani. Ya. Setiap lisan manusia mengalami kesulitan dalam melafalkannya. Ini huruf dhad. Saya yakin semua kita, antum semua huruf dhad ini apa? Lumayan menguras daripada latihan huruf dhad. Kenapa? Kebanyakan kata di Imam Syafi'i mengatakan dalam bait yang selanjutnya, ya, hasya lisani bil fasahati qayyim, ya, zaribin li ahkamil hurufi mu'ani, ya, maka sempurnalah Allah Ta'ala yang telah menciptakan lisan dan menghiasinya dengan kefasihan. Ya, hal tersebut akan diperoleh dengan istiqamah, ya, dalam melatih pengucapan huruf-huruf yang susah. Jadi bersyukurlah kita diberikan lisan ini yang bagus ini, ya, ya. Apa lisan yang indah ini untuk apa? Menghiasinya dengan kefasihan. Ya. Kata apa Syekh As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi. Ya. Untuk apa? Untuk mengucapkan huruf-huruf yang susah. Huruf-huruf yang susah. Dalam bait ke-27 dijelaskan, kam ramahu qaumun fama abdau siwa la min mufakhamatin bila irfani. Ya. Betapa banyak kaum yang berusaha mengucapkan huruf dhad, justru malah mengucapkan huruf lam yang tebal. Contohnya misalnya bo, jadi wo. Padahal ini huruf lam yang tebal. Wo. Ini huruf lam yang tebal. Artinya dia sesuai dengan makhrajnya di mana? Lisan. Ini. Bo. Bahkan wo. Ya. Kan ini adalah huruf lam yang tebal. Jadi nanti dia tidak terdengar itbaq. Dia juga tidak terdengar nanti istitalahnya. Ya. Melainkan dia mendengarkan huruf lam yang tebal. Pada bait ini penulis menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh huruf dhad dan kesalahan dalam pengucapannya. Di antara sifat huruf dhad tadi ada dia punya sifat apa? Isti'la, ya, istitalah, dia punya sifat jahr, ya. Dia punya sifat idbaq. Ada juga dhad ini punya sifat raqawah juga. Di sini tidak dituliskan. Penulis tidak menuliskan huruf raqawah. Ya. Nah, selanjutnya menebalkan huruf dhad ini atau dia salah dalam pengucapan huruf dhad biasanya terdengar seperti huruf lam yang tebal. Karena kita pernah bahas beberapa huruf yang tebal termasuk huruf lam. Lam juga termasuk huruf yang tebal. Oleh karena itu ketika berhadapan dengan dhad jangan sampai dia karena ada sandingan, ya, dhad dengan lam, jangan sampai dhad ini terdengar seperti huruf lam yang tebal. Tadi mo. Padahal ini huruf lam. Mo.
mu, ya. Jangan sampai dia seperti ditelan. Sudah Anda jelaskan dulu, jangan sampai seperti ditelan. Makhraj itu, huruf itu ketika dia berharokat maka dia terlepas dari makhrajnya. Bo, 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 bi, bu, bo, bi, bu. Nah, seperti itu huruf bod. Ada Allah Ta'ala. Kita buka dulu bait ke yang ke-29. Ya, kita 10 bait hari ini. 20. Kita buka dulu bait yang ke. Nah, contohnya juga di walau bolin, ya. Walau bolin. Jangan sampai dia walau walau jangan sampai dia begitu. Seperti huruf lam yang tebal atau seperti dia apa menelannya. Imam An-Nashr, ya. Tidak ada huruf yang sulit, ya, bagi lisan selain huruf dhad. Dalam hal ini lisan manusia berbeda-beda dan sedikit yang mampu mengucapkannya dengan bagus. Oleh karena itu beliau juga mengatakan tidak ada bedanya kita dengan orang yang terbata-bata atau orang yang fasih dengan orang terbata-bata, melainkan mereka yang selalu riyadhah, yang selalu melatih apa rahangnya. Jadi kalau sering latihan, insya Allah maka mudah, ya. Maka akan dimudahkan karena sudah Allah katakan, ya, mudah bagi Allah untuk merubah segala-galanya. Mudah bagi Allah untuk memberikan kebisaan karena Allah yang mempunyai apa huruf ini, Allah yang mempunyai kalam. Jadi mudah bagi Allah untuk membisahkan hambanya. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita, ya, membahas Nuniyah As-Sakhawi. Syukran lakum wa hadratukum ila hadzal lailah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya. Sebelum kita tutup majelis ini mungkin ada yang mau berobrolkan. Sudah kangen anak ngobrol-ngobrol sama antum, ya. Tanpa direkam juga nggak apa-apa, ya. Nah, silakan Kang Andi. Nah, Ustadz, sebelum kita berbincang ringan, mungkin ada pertanyaan dulu ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Berkaitan dengan huruf dhad. Dan kalau tidak ada pertanyaan, Ana izin bertanya, Ustadz. Sifat istitalah itu bagaimana, Ustadz? Pada huruf dhad itu pengaplikasiannya itu istitalah dengan ya maksudnya di istitalah pada huruf dhad itu seperti apa, Ustaz? Baik, istitalah itu artinya statil, panjang. Ya. Istitalah itu minta dipanjangkan atau fungsinya dia panjang dari belakang sampai depan. Huruf dhad itu adalah semua lisan berfungsi. Coba makhraj huruf dhad sisi kiri kanan lidah, atau kirinya saja atau kanannya saja. Terus ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas atau sebelah depan ke gusi. Belakang lidah atau pangkal lidah dinaikkan. Nah, ini disebut dengan istitalah. Fungsi dari belakang ke depan berfungsi semuanya. Seluruh lidah itu berfungsi. Ya, ada yang diangkat, ada yang menempel, ada yang disentuh. Nah, ini namanya istitalah. Ya, terfungsi semuanya. Bo. Yang nempel yang mana? Nah, sisi kiri kanan. Yang diangkat pangkal lidah. Yang menyentuh ujung lidah. Bo. Nah, itu yang disebut dengan istitalah. Hadza wallahu ta'ala. Ini sifat khusus yang hanya dimiliki oleh huruf dhad ya, Ustaz? Nah, hanya satu yang mempunyai huruf istitalah, huruf dhad saja, tidak ada yang lain. Nah, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Afwan. Amin wa ahsan. Baik, silakan yang lainnya. Apakah sudah terpancing dengan satu pertanyaan tadi? Pak Henry, fadhol. Aman, alhamdulillah, insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah aman.
Kalau awal-awal mungkin sebelum belajar dulu, pertama-tama harus kita belajar Nesokoi, kemudian baru pusing itu. Udah belajar yang dulu, insya Allah ya sudah. Nah, alhamdulillah sepertinya ada yang bertanya. Teh Agung, bagaimana Teh Agung? Mau bertanya? Gimana antum semua sudah ada yang punya murid belum? Kang Andi? Ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ada beberapa. Oh, alhamdulillah, senang saya dengar. Harus ya, walaupun mungkin hanya istri saja, mungkin atau adik atau kakak atau keluarga itu sudah pengaplikasian yang itu ilmu yang telah disampaikan itu harus ya harus, jangan sampai antum belajar untuk diri antum sendiri saja, juga kurang bagus. Nah, Ustaz, dan ternyata memang penyampaian materi itu kayak kita bahas satu huruf pun itu 1 jam itu bisa lebih. Eh, Jadi dengan latihan dengan segala macamnya itu lumayan Ustaz. Nggak cukup Nah, waktu gitu. Jadi kalau dari habis subuh sampai syuruk itu sampai waktu syuruk tuh agak kadang-kadang kurang. iya kurang gitu. Nah, Pengennya nah. tadinya pengen 2 atau 3 huruf gitu ya kalau pas pada saat belajar bahasa ternyata tidak bisa Ustaz. Ya, dulu kan pernah anak paksakan dulu untuk 2 atau 3 huruf ketika belajar huruf per huruf sifat serta semuanya itu nggak bisa, walaupun huruf itu mudah, Nah, sebenarnya Ustaz. mudah bagi kita tidak bisa, memang harus ya memang segitu durasinya. Jadi harus guru itu harus sabar, tenang aja, terus saya sampaikan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat buat antum semua, buat teman-teman yang nanti ingin belajar lagi. Kalau ada yang mau belajar, misalnya walaupun dia bilang, walaupun dia sudah mahir misalnya, dia mau belajar, ajarkan. Namanya juga mau belajar. Atau misalnya dia istilahnya mau mencoba dan sebagainya, mau mengetes, dia mau belajar, ajarkan. Ketika dia sudah tahu begini, alhamdulillah. Pokoknya Al-Quran itu siapapun dari manapun dia datang, ya dia akan keluar mata air yang jernih. Jangan takut, sampaikan, ya sampaikan saja. Ya. Ustaz, Nah, kalau yang cadel gimana Ustaz? Huruf ro itu susah. tabi'iyah, jangan dipaksakan yang begitu-gitunya. Jadi semampunya saja Ustaz. Nah, semampunya. Nah, Ustaz. Pak Hendri gimana murid-muridnya Pak Hendri? Sudah mulai jengkel? Banyak yang kabur Ustadz. Alhamdulillah, seleksi alam. Ya mungkin ada Nah, yang bosan mungkin Ustadz. Karena nggak dipindah-pindah gitu ikronya juga. Karena ya, belum betul penyebutannya. ya. Ya dia harus sampaikan motivasi-motivasi, ya sabar, tenang. Pokoknya di sini juga ada yang ngajar di sana anak-anak kecil, anak-anak SD. SD banyakkan SD, SMP. Pagi-pagi ada ngajar SD ya, yang main-main sana lari sana sini. Wah, itu. Kayak kacau di persilatan itu. SD ya. Sampai siang itu full dari pagi sampai siang. Nah, siang itu jam 2 masih bisa istirahat sampai jam 3, 7 jam. Sore nanti ngajar lagi anak kecil lagi. Itu SD sama SMP juga dininya. Nah, sore itu sampai maghrib. Pada maghrib lanjut lagi ngajar anak-anak di beda tempat itu. Kalau satu tempat nggak apa-apa, ini beda tempat. Nah, dan jauh-jauh itu perjalanan 20 menit lah, 20 menit. Dari tempat yang satu ke tempat yang ini, ke tempat yang ini ya. Lumayan itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Senang aja anak-anak. Ketika bertemu orang dewasa itu bahagia rasanya karena bisa diatur. Ya. Ketika bertemu dewasa bahagia itu ya. Selama ini kan kita tenang-tenang aja bertemu yang dewasa, aman lah. Ketika ketemu sama anak pagi-pagi, mumet dan sebagainya, ketemu antum ngaji atau anak-anak mahasiswa,
Jadi kerasa, oh Masya Allah nikmatnya mengajarkan Al-Quran kepada yang dewasa karena bisa diatur. Kalau antum main-main kan keterlaluan. Antum main boneka atau main apa. Nah, jadi luar biasa lah ya, pagi sampai siang itu ngajarin anak-anak yang notabene memang dia dari TK-nya memang diajar tepuk tangan dan sebagainya. Bahagia sekali Ustaz. Nah, bahagia, alhamdulillah. Saya senang. Jadi saya istirahat itu ya paling habis dari online ini baru bisa istirahat. Ya, sekarang kadang jam 11. Saya masih bisa tidur tuh 12, 1, 2, 3 tuh 4 jam masih bisa tidur. 4 jam. Ya. Aktivitas pagi lagi kayak gitu terus muter. Sehingga kemarin-kemarin itu pas bangun-bangun kunang-kunang. kayaknya harus jadi Dracula ini, minum darah dulu. Ya, alhamdulillah. Setelah ya kelapa tua itu bukan kelapa muda, kelapa tua digaremin terus pakai madu ya. Tambah lagi ionnya alhamdulillah segar enak badan. Coba antum coba dirutinkan itu segar sekali enak banget. Mana? Bayangin aktivitas full pokoknya sampai jam 11 malam full. Jam 11 baru bisa tidur. Tapi alhamdulillah ya, binikmatihi tatimmus shalah. Nikmat yang luar biasa Allah berikan. Ini nambah lagi jadwal nanti hari Ahad sore. Ahad sore itu libur tapi nambah jadwal Ahad sore. Mak-mak yang usia 60 tahun itu mau belajar, ayo sudah gas. Gas, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, gas terus ya. Saya enggak tahu usia saya sampai di mana. Kapan dicabut nyawa saya enggak tahu. Kalau saya lagi hari-hari lagi tenang-tenang mau dicabut, ruginya lah diriku. Nah, itulah senang saya. Gimana Teh Marli Mustamia ya? Siapa lagi Teh Rita gimana murid-muridnya? Alhamdulillah Ustaz. Masih itu Alhamdulillah. mau minta tipsnya Ustaz, tips mengajar murid banyak itu kan kita nggak mungkin kita talaki satu persatu. Itu gimana Ustaz? Ditalqin. Dengan waktu yang terbatas. Saya waktunya sejam. Sejam tapi saya sering korupsi Ustaz. Bisa sampai 2 jam gitu Ustaz. Ya. Terus yang diajarkan itu hafalannya beda-beda. Iya Ustaz. Beda-beda tapi sekarang untuk semester ini saya tuh kebagiannya difokuskan untuk tahsin. Jadi kalau untuk tahfiznya jadi nanti dibagi-bagi dengan ustazah atau ustadz yang lain gitu. Bagus. Gitu. Mending fokusnya di situ. Terus kalau belajar kolosal itu kalau aneh sih belajar kolosal itu tebak-tebakan kan. Jadi satu huruf itu terus diterangkan misalnya 2 atau 3 huruf misalnya. Dari nomor absennya diputar-putar saja. Loncat sana, loncat sini terus sehingga dia pandai, dia bisa menyebutkannya ya. Tidak harus satu persatu ya. Kalau satu persatu lihat aja indikasinya adalah indikatornya anak-anak itu bisa kalau lihat yang lihat yang tidak bisa ya. Terus ya itu jadi jangan terlalu kolosal jangan terlalu fokus di cari lihat anaknya memang dia ketika itu dia terus main-main dan sebagainya atau yang sudah bisa diatur dan sebagainya, tinggal ditanya satu-satu tapi jangan semuanya keseluruhan. Misalnya kalau 40 habis waktu nanya, tunjuk aja misalnya sambil tertawa-tertawa sambil dia bermain-main. Kalau dia susah bisa biasanya saya pakai metode pecah balon ya. Pecah balon tuh kita tiupkan
balonnya. Gimana tuh Ustaz Cari pecah balon? pecah balon itu sebenarnya ini permainan anak-anak yang dia menginstal ulang memorinya atau menginstal ulang ingatannya. Misalnya dia beranggapan ini saya susah untuk bisa yang ini. Ketika ada tiup-tiup balon, memang sugesti sebenarnya dia memerintahkan otak reptilnya untuk terangkat ke neokortek, apalah namanya itu kalau tidak salah dalam dunia anak. Jadi pecah balon itu dia tiup, ada jarum pentor sambil dia mengatakan saya bisa sebut huruf ber. Nah, dia terinstall itu, terus dia latihan. Nah, itu namanya main pecah balon. Jadi sebenarnya ini kami lakukan dulu di kebencanaan yang di layanan dukungan psikososial untuk anak, untuk mengembalikan keceriaan anak dan trauma healing, atau dia istilahnya mengingatkan memori-memori gembiranya dan melupakan tentang bencana itu. Nah, itu yang kita pakai. Jadi untuk anak kayak gitu, kalau bisa tunjuk-tunjuk aja, misalnya coba kamu nak, coba ini terus gitu. Jangan sampai dia satu-satu disuruh, nanti takutnya dia bosen ya. Sambil bermain, sambil tunjuk 1, tunjuk 2, tunjuk 3, mungkin 10 orang yang bisa ditunjuk ya, sampai sekian orang gitu. Nah, oleh karena itu ya, caranya apalagi tahsin itu lebih mudah. Nah, terus sisakan waktu 10 menit atau 5 menit untuk talqin bacaan atau huruf-huruf yang memang dia susah menyebutnya. Cari ayatnya, sepotong 2 potong saja, ditalqin terus. Maka insya Allah ini memudahkan dia untuk menyebutkan huruf-huruf yang dia susah sebutkan. Nah, mungkin seperti itu teh yang saya sering lakukan di SD yang di sini. Bukan sering sih, setiap hari. Terus Kalau itu juga Ustaz, kalau yang dewasa, pecah apalagi balon banyak kayaknya. dewasa. Jadi yang susah itu, diatur. Gimana Pak? Ya, jadi saya mungkin lebih ke ini, kalau kita diajak bercanda, mereka kayak yang keasikan gitu Ustaz malah. Berarti Saya kalau lebih dia ke memang lempar lempar spidol. penghapus. Oh iya. Sebenarnya kekerasan itu membuat dia lebih ke kebal. Nanti lebih dia tidak peduli kalau dia lempar, paling sakitnya segitu doang. Kalau dilempar paling sakitnya segitu doang. Jadi tambah biasa aja gitu. Kalau dia dinasihatin dengan baik, nah ini manfaatnya begini terus diobrolkan ya, pasti dia akan luluh insya Allah. Apalagi yang ngajarnya itu perempuan, wah itu lebih tidak ribut ya. Kalau laki-laki, wah rame, itu sudah ajak gelut kalau yang laki-laki itu biasa itu. Tapi alhamdulillah kalau perempuan biasanya cepat dulu. Oh iya Ustaz. Nah, itu aja paling dikasih motivasi kalau yang tadi. Cepet ya kalau anak-anak yang nambah beranjak dewasa. Tapi memang dia tidak bisa lama-lama, itu yang banyak dewasa itu dia cepat bosan. Iya Ustaz. Cepat bosan. Ajak dia istirahat sekian menit, lanjutkan lagi. Ajak istirahat lagi, lanjutkan lagi, istirahat lagi. Itu aja. Tapi itu lebih cepat dia nyerapnya daripada dia serius terus. Ya akan susah nanti. Apalagi kalau tahsin offline-nya di ini Ustaz, di alam gitu ya. Di alam terbuka ya, gitu. Alam terbuka lebih riuh. Naturnya dia lari ke sana kemari, tapi lebih cepat dia masuknya. Ya.
Ya. Alhamdulillah. Insyaallah luar biasa. Oh, saya Jen Mustami. Oh ya, Teh Marlina. Syafakallah Allahumma rabbana astaghfir la shifaan la yughadiru. Nah, mana lagi yang punya murid Teh Ratna? Muridnya sudah berapa? Iya, alhamdulillah Ustadz. Banyak. Banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Lu belum bisa apa-apa tapi udah ada muridnya. Jadi gimana ya Ustadz? Oh, itu yang paling bagus, itu penerapan yang paling bagus. Ya Allah. Jadi jangan tidak bisa bilang tidak apa-apa, muridnya enggak. Justru ketika belajar begini, itu yang penting. Ada tempat pelampiasan. Ya, tempat pelampiasan ilmu itu ada. Kalau pagi sampai jam 12 saya juga sama anak-anak SD. Sore anak-anak SD yang agak besar, kelas 5, kelas 6 gitu. Malam habis maghrib yang perempuan. Bagus. Kalau yang malam? Malam anak-anak perempuan. Kalau malam Ahad sama malam Sabtu tuh ada ibu-ibu 1 orang. Tapi saya merasa insecure. Enggak. Punya ilmu. Tapi udah harus ngajar. Enggak gitu. Jadi harusnya yang tadi itu ya harus disampaikan. Misalnya entah dia kalau paling bagus juz amma itu paling bagus caranya ditalqin deh Ratna. Lebih bagus. Jadi dibaca walaupun hanya 2 ayat, 3 ayat. 2 ayat 3 ayat itu lebih bagus ditalqin agar dia lebih sempurna bacaannya. Kalau untuk dihafal-hafal saja biasanya itu nanti susah untuk memperbaikinya di akhir-akhir itu makhrajnya, sifatnya dan sebagainya. Lebih baik Teh Ratna nanti sedikit-sedikit aja misalnya 5 ayat tapi jelaskan misalnya salah satunya itu 2 huruf atau 3 huruf atau maksimal 4-5 huruf maksimal, jelaskan makhrajnya di mana, sifatnya seperti ini, cara pengucapan yang benar seperti ini, itu lebih bagus daripada terus baca terus, itu lebih bagus. Dia memang bacanya sekian misalnya. Misal Al-Fajr sampai ayat 10 misalnya. Cari huruf yang memang dia susah, jelaskan pelan-pelan. Gitu. Iya, selama ini memang hanya menghafal gitu Ustadz. Tapi setelah berapa lama setelah ujian gitu, kayak ujian ternyata jadi lupa, yang lama tuh lupa gitu. Nah, jadi nggak dimungkinkan. Iya. Coba jadi metode seperti itu. 5 ayat, tapi dia yang benar-benar ditalqin, terus sampaikan hurufnya, makhrajnya dan sebagainya. Walaupun dia anak SD, saya juga ngajar anak SD kelas 2, tapi saya sampaikan maksudnya di mana, sifatnya ini sebagainya. Biar apa? Ada sampulnya dulu, dia kenalan sama itu dulu. Lama-lama nanti dia insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bagaimana dengan SD, kata Teh Rita SD ya, tadi udah saya jelaskan cara seperti itu. Itu mungkin ya. Insyaallah. Terus Teh Marisa, mana Teh Marisa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aduh. Ya. Abdi masih belajar Ustadz. Itu salahnya belajar itu harus mengajar. Kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
belajar, mengajar, walaupun mengajar anak, muridnya tidak apa-apa, tapi dia punya, saya punya murid pribadi, itu anak minimal. Oke? Belum pede Ustaz kalau keluar Gak mah. ada. Udah, pokoknya cari. Gimana itu? Harus cari pokoknya ya. Walaupun jangan keluar pun hanya di apa? Walaupun itu aja siapa? Anaknya saja juga nggak apa. Ya. Pokoknya harus Oh iya, lebih baik ke anak dulu ya diajarkan. Ustaz ya. Iya, ke anak dulu. Kalau ke anak kan bisa puas ngomelnya. Biasa itu, Ya, ke anak siap Ustaz. ngomel terus. Apa-apa, ke anak aja dulu. Ya. Nah, ini untuk hukum tajwidnya harus disampaikan juga bagaimana Ustaz ya. Untuk hukum tajwidnya sebaiknya jangan disampaikan dulu, atau kalau mau sampaikan satu-satu aja. Tapi tidak disampaikan dengan detail sekali juga, jangan. Bukan misalnya izhar itu jelas. Kalau ini bertemu dengan ini, maka nun sukunya dibaca jelas. Contohnya dengan anharo, an'amta, dibaca dengung, gitu-gitu aja. Tidak secara mendetail. Misalnya izhar itu artinya ini, terus apa izhar juga ada tingkatan gunahnya, ada enggak gitu. Jadi sampaikan hukumnya akan tapi tidak dijelaskan dengan detail. Nanti insya Allah. Nah, Teh Marli, Teh Nelly, sehat Teh Nelly? Sudah tidur si Dede? Mustami kah? Oh, sepertinya Mustami. Saya Retno Mustami. Bang Edo sehat? Mana Bang Edo? Edo? Ya Ustadz. Masya Allah. Sehat Bang Edo? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya lagi ngawalnya telat. Oh, Teh Nelly. Sebentar Teh Nelly. Teh Herna sehat juga Bang Edo? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana muridnya sudah berapa puluh sekarang? Baru 2 Ustadz, anak saya sendiri juga. Alhamdulillah, terbaik itu. Murid terbaik itu adalah anak, jangan sampai disia-siakan amanah dari Allah. Ditanggung jawab di akhirat. Baik. Nuhun, Teh Nelly, Teh Nelly. Mahal, Amang, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Jadi tos bobo. Atos. Alhamdulillah. Kumaha tos aduh murid acan. Acan. Harus gaduh. Itu si Dede nu paling pokoknya pangalit teh aja we diajar we. Sawe setengah arti, yang penting ilmunya disampaikan biar apa? Biar sebagian bagian dari murojaah. Kamari aya barangkali di pesantren diajak diskusi sakedap terus kali itu deh ya nom sudah. Nah, bagus itu juga bagus. Pas ka pesantren itu dah. Ayo nama iya we sareng bapana. Alhamdulillah. Salam ke Kang Ius. Mohon mangga. Ya, teman-teman mungkin sudah larut malam ya di sana ya. Di sini juga sudah ya. Sudah jam 10:30. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam belajar, istiqomah ya. Terus antum ketika mengajarkan ke orang lain juga bersabar, jangan sampai apa antum memberikan kesan yang tidak bagus ke orang lain. Artian belajar itu memang butuh waktu yang panjang, waktu yang lama. Ya, karena itu sampaikan sudah. Balighani walau ya, sampaikan. Walaupun antum bisa cuma huruf ain sampaikan. Dod sampaikan.
Ya, dalam artian dengan kaidah yang benar. Kalaupun antum tidak bisa, bilang tidak bisa. Ya, biar nanti misalnya ya, kalau antum tidak mampu menyampaikannya, kemudian antum katakan, insya Allah nanti saya sampaikan dengan kesempatan. Ya. Nah, kita cukupkan ya pada malam hari ini karena sudah 5 watt ini juga di sini. Kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diringankan hisab kita di hadapan Allah SWT. Dan mudah-mudahan belajarnya kita walaupun dengan offline ini, majelis ilmu ini yang nanti memberatkan timbangan baik kita di hadapan Allah SWT. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustadz, jazakallah khairan, syukran atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan pada kita semua. Dan juga di akhir tadi ada sesi sharing buat kita semua. Dan alhamdulillah, insya Allah kita bisa sangat banyak sekali memetik manfaat dari setiap pertemuan. Dan malam ini pun insya Allah. Dan kalau bicara masalah larut malam, tentu di sini kalah Ustaz, kalah sama di sana lebih larut malam lagi. Nah, atur nuhun sekali lagi Ustaz, barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah insyaallah. Barakallahu fikum untuk semua teman-teman yang tetap semangat untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa faham dan fasih dalam membaca Al-Quran. Baik, selamat beristirahat sahabat fillah. Semoga Allah selalu menjaga kita. Insya Allah besok ada sesi talaqi ya. Semoga teman-teman bisa tetap semangat dan bergabung memperbaiki bacaan. Insya Allah besok malam seperti biasa. Tentunya dia nggak ngaji, nggak asik. Ya, izin pamit. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Fadhol Ustaz, syukran Ustaz. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ana izin untuk menutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.